Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi menghadirkan informasi pertama. Ini kebakaran yang menghanguskan 2 ruko terjadi di kawasan Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Beginilah kondisi saat api membakar 2 ruko. Warga dan penghuni ruko panik, mereka langsung mengevakuasi barang berharga yang ada. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan cepat agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga terjadi akibat korsleting listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi Andi Kumala dan juga Kamarati Kusuma hadir pagi hari ini. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda, mungkin sambil sarapan, sambil siap-siap ke kantor, ataupun siap-siap ke tempat untuk beraktivitas lainnya ya. Yang baru-baru saja terjadi kemarin, pertemuan antara 2 kepala negara sekaligus di 2 negara adidaya. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Joe Biden, sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Diplomasi apa nih yang mau diperlihatkan oleh Prabowo? Kalau melihat kan 2 negara ini adalah mitra dagang Indonesia dan juga hubungan diplomatik antara kedua negara ini kan sudah cukup lama dengan Amerika Serikat 75 tahun. Apakah ini juga menandakan nantinya semakin kuat hubungan antara kedua negara dan juga kerjasama yang dapat dijalin? Kita akan bahas lebih lengkap nanti di sesi dialog, tapi kita ke informasi yang lain dulu pemirsa. Ini ada aparat kepolisian dari Polsek Panakukang Makassar menangkap 2 pelaku penikaman terhadap seorang pria. Penangkapan dilakukan polisi kurang dari 5 jam setelah kejadian. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak tersebut diketahui melakukan penikaman terhadap korban saat sedang pesta miras. Penikaman terjadi akibat pelaku berinisial A, 16 tahun, tak terima korban menghina ayah pelaku. Usai melakukan penganiayaan, kedua pelaku langsung kabur bersembunyi di Kabupaten Goa hingga polisi berhasil meringkus keduanya. Saat ini kedua pelaku tengah menjalani proses hukum lebih lanjut di Mapolsek Panakukang. Informasi pilihan berikutnya pemirsa, komplotan pencurian yang menyasar rumah mewah di Serpong, Tangerang Selatan, Banten dibekuk polisi. 2 pelaku menggasak sebuah brankas berisi uang miliaran rupiah dan emas batangan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku yang berjumlah 4 orang sedang melakukan aksi pencurian brankas, yakni di sebuah rumah mewah di perumahan Bukit Golf Serpong, Tangerang Selatan pada 12 Oktober 2024 lalu. Pelaku berhasil menggasak uang tunai senilai 5 miliar rupiah dan juga emas batangan seberat 1 kilogram. Aksi pencurian pertama kali diketahui oleh asisten rumah tangga dan juga melaporkan kepada pemilik rumah. Tim Opsnal Subdit Rasmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 orang pelaku yang berperan sebagai eksekutor berinisial AH di kawasan Ketahun, Bengkulu Utara, Bengkulu. Polisi juga menangkap 1 orang pelaku yang berperan sebagai penadah berinisial W di kawasan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Selain itu pemirsa, hingga saat ini penyidik juga masih memburu 4 pelaku lainnya yang telah masuk ke dalam DPO. Dari Tangerang Selatan, Banten, kita bergeser ke Medan, Sumatera Utara. Belasan anggota geng motor bercelurit menyerang sebuah warung di kawasan Deli Tua, Sumatera Utara. Sejumlah pengunjung warung pun panik dan juga berlari menyelamatkan diri. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV di warung mie Aceh Dani yang memperlihatkan komplotan anggota geng motor bersenjata tajam menyerang pengunjung warung. Anggota geng motor itu masuk sambil membawa senjata tajam jenis klewang dan celurit. Mereka mengancam pegawai warung dan sejumlah pengunjung yang sedang menikmati hidangan dan juga merusak etalase hingga meja warung. Komplotan anggota geng motor ini pemirsa berjumlah 12 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Usai menyerang warung mie Aceh, mereka kemudian merampas 1 sepeda motor milik warga.
Kita beralih ke informasi dari Bekasi. Ibu dan anak pengendara motor tewas akibat kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, kecelakaan melibatkan truk box dengan pengendara sepeda motor ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Pengendara motor, pria berusia 22 tahun memboncengi ibunya, tertabrak truk box. Seorang pria Parubaya diduga suami sekaligus ayah korban pun histeris dan juga lemas saat melihat kedua jenazah ini tergeletak di jalan. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Metro Bekasi lalu melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari informasi yang didapatkan oleh petugas, korban yang melaju dari arah simpang BCP Kayu Ringin ini menuju ke flyover Sumarekon diduga hendak menyalip. Namun tertabrak truk hingga masuk ke dalam kolong truk tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, kepolisian mengamankan truk box dan juga motor korban. Kedua jenazah kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Pemirsa, promosikan judi online, seorang selebgram cantik diamankan petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat dengan bayaran 2 juta rupiah per bulan. Tersangka yang memiliki belasan ribu pengikut di akun media sosialnya ini mempromosikan link judi online sebanyak 2 kali dalam 1 hari. ANS, selebgram cantik, terpaksa mengenakan pakaian tahanan usai diamankan petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Rabu siang kemarin, wanita muda yang memiliki belasan ribu pengikut di akun media sosialnya ini harus berurusan dengan hukum setelah mempromosikan situs judi online. Bahkan ANS yang baru lulus sekolah menengah atas ini diketahui sudah 7 bulan mengiklankan situs judi online. Sehingga kurang lebihnya 18 orang. Informasi pilihan berikutnya, pemirsa, seorang warga negara asing asal Australia dibekuk polisi lantaran mencuri 2 unit laptop milik warga di sebuah supermarket di Bali. Ya, aksi nekat pelaku ini berhasil terekam CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, pemirsa. Dan dari kamera pengawas atau video CCTV ini yang berada di sebuah minimarket di kawasan Jalan Subaksari, Tibu Beneng, Kuta Utara, Bali, ini merekam jelas bagaimana aksi yang dilakukan warga negara asing 45 tahun. Jadi terlihat pelaku mengambil tas yang berisikan laptop dan juga sejumlah uang. Ini di kursi minimarket tersebut. Tidak hanya itu, ternyata tersangka juga kembali lagi untuk mengambil tas lainnya. Alhasil 2 unit laptop dibawa kabur tersangka. Dari bukti rekaman tersebut, jajaran Polsek Kuta Utara akhirnya menangkap pelaku. Terungkap tersangka telah mengamati 2 korbannya yang saat itu sedang berada di lokasi, tengah berlatih sebagai petugas keamanan di halaman parkir minimarket tersebut. Kita bergeser ke erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Update-nya kemarin ini kembali mengalami erupsi. Erupsi Gunung Lewotobi ini mengeluarkan abu vulkanik yang menyebar hingga ke arah barat. Erupsinya disertai dengan dentuman dan berdasarkan pantauan satelit, abu vulkanik juga sudah menyebar mendekati Pulau Bali hingga ke selatan Pulau Lombok dan Sumbawa yang mengganggu jalur penerbangan. Dampak dari erupsi ini mengakibatkan tim PVMBG meninggalkan pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki. Sementara warga langsung dievakuasi oleh pemerintah setempat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berstatus awas, sehingga masyarakat dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi.
Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah bahasan menarik, diantaranya adalah lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Cina dan Amerika. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di sela kunjungan kerja di Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas mengenai penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki melalui konferensi video dengan sejumlah menteri terkait. Ratas yang digelar secara online ini dilaksanakan Selasa malam waktu Indonesia atau pukul 10 waktu Amerika Serikat. Kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan terkini terkait penanganan bencana meletusnya Gunung Lewotobi laki-laki. Polri, Pemda juga telah langsung melakukan. Saya mengumpulkan saudara-saudara, saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT. Mendampingi Presiden Prabowo dalam ratas ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapat adalah Menko PMK Pratikno, Menko Pemmas Mohaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Lejen Suharyanto. Pak Presiden berkali-kali menegaskan tadi di awal, di tengah, juga di akhir bahwa pemerintah pusat harus hadir, ya, menyelamatkan warga, melayani warga sebaik-baiknya, dan juga segera melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi itu ditegaskan berkali-kali oleh Pak Presiden. Jadi kita diingatkan betul untuk kerja serius, kerja kompak untuk menangani permasalahan ini. Penyelamatan dan evakuasi. Presiden Prabowo saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya hingga tanggal 23 November mendatang. Tim TV One mengabarkan. Mengumpulkan saudara-saudara, saya ingin diberi update. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa pagi waktu setempat. Salah satu yang menjadi pokok pembahasan kedua kepala negara adalah penguatan kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, termasuk soal konflik di Timur Tengah dan juga Laut Cina Selatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Washington DC, Selasa pagi waktu setempat. Saat memasuki gerbang Northwest White House, Presiden Prabowo Subianto disambut pasukan jajar kehormatan yang membawa 50 bendera negara bagian Amerika Serikat. Ini menjadi simbol penghargaan dan keakraban antar kedua negara. Tiba di West Wing Portico, Prabowo langsung disambut oleh penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenwick. Ethan lantas mempersilahkan Prabowo mengisi buku tamu kepresidenan di ruang Roosevelt sebagai tanda kehormatan kunjungannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden lantas menyambut Presiden Prabowo di Oval Office. Keduanya kemudian membahas sejumlah isu, diantaranya penguatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat hingga konflik di Timur Tengah dan Laut Cina Selatan. First, in my view, by advancing free and open Indo-Pacific with ASEAN at its center. As two of the largest democracies in the world, it seems to me our nations have a special responsibility in this vision. Second, fighting the climate crisis. Indonesia is a critical player in the clean energy transition. And third, by building a secure and resilient supply chain. And finally, by deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. So, Mr. President, I'm looking forward to our discussion and welcome. I'd like to have you here, and the floor is yours. Thank you. Thank you, President Biden. Thank you for receiving me. United States for us is a very great friend,
United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation. Once again, President Biden, thank you very much for Thank you. Look forward to our discussion. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Dalam pertemuan, Biden mengakui bahwa selama 75 tahun hubungan kerjasama Indonesia-AS adalah hubungan terkuat dan berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin agar lebih komprehensif. Tim TV One mengabarkan. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rapat digelar guna membahas soal isu rencana strategis Kejagung periode 2024 hingga 2029 hingga atensi publik atas kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Rapat yang digelar di ruang Komisi 3 DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 Rano Alfat, Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarannya juga hadir dalam rapat tersebut. Rano menjelaskan bahwa rapat kerja kali ini membahas 4 isu krusial, yakni terkait dengan Kejaksaan Agung. Di antaranya perihal garis besar dari rencana strategis Jaksa Agung periode 2024 hingga 2029 dan penanganan kasus aktual yang menarik perhatian publik. Dan juga saat rapat baru dibuka, Komisi 3 DPR langsung meminta penjelasan soal kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang terkesan ini masih simpang siur. Selain itu, kasus lain yang menjadi sorotan adalah kasus suap yang melibatkan 3 hakim yang menangani perkara Gregorius Ronald Tanur. Yang kedua, saya setuju dengan teman secara tertulis sampai hari ini nggak ada yang menjawab. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mendekati hari pencoblosan 27 November 2024, calon gubernur DKI Jakarta semakin gencar melakukan kampanye. Para calon gubernur menyapa warga hingga melakukan kampanye terbuka dengan mengajak untuk mencoblos mereka di kotak suara. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan kampanye dengan mengunjungi Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Kedatangannya disambut meriah warga dengan penyebutan tari tortor dan pemberian kain ulos. Ridwan Kamil berdialog dengan warga sekaligus berjanji akan membangun kampung dengan programnya yang bernama Kampung Improvement. Menurutnya, dengan berbekal pengalaman sebagai Gubernur Jawa Barat, dengan merenovasi hampir 200.000 rumah tanpa memindahkan, dirinya dapat membangun tanpa harus menggusur perumahan warga. Calon Gubernur Independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menyapa warga daerah Pademangan, Jakarta Utara. Dharma berdialog sekaligus berbelanja masalah dari warga setempat. Dharma tidak memaparkan secara gamblang program-program unggulan Paslon 02, namun mendengarkan dan menjelaskan itikat baik membuat Jakarta aman. Ia juga menyinggung hak tolak untuk warga Bandan dan adanya kemungkinan pandemi kedua. Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung melakukan rangkaian kampanye dengan agenda simulasi pencoblosan surat suara pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 27 November mendatang di Ciganjur, Jakarta Selatan. Kampanye dengan ditemani seniman Betawi Haji Mandra, Pramono Rano Karno menargetkan suara pemilihan mencapai 50% lebih. Pramono juga akan bertemu dengan para relawannya di posko gerakan pemenangan Pramono Anung Rano Karno atau GERAK di Jakarta Pusat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, harus semakin gencar untuk kampanye karena semakin mendekati hari pencoblosan. Betul. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan mereka ya. Jangan lupa coblos, nanti datang ke TPS tapi nggak nyoblos lagi, ya kan? Betul. Dan apa kabar Indonesia Pagi akan kembali, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Masih banyak informasi pilihan lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi.
Ya, selamat pagi pemirsa TV One. Saat ini saya Agustin sedang berada di J-Expo Jakarta, di mana sedang diadakan Sale Interfood, pameran makanan dan minuman bertaraf internasional terbesar se-ASEAN. Dan saat ini adalah Rose Brand turut berpartisipasi sebagai sponsor dalam perlombaan jajanan pasar dalam bentuk kepedulian Rose Brand untuk bisa melestarikan dan meningkatkan kualitas makanan di Indonesia. Dan pada saat ini pagi hari telah berlangsung 2 perlombaan, yaitu jajanan pasar tradisional dan jajanan pasar modern. Dan telah bersama saya di sini ada Chef Rafael Triloko Basanto, Presiden Asosiasi Kulineri Profesional Indonesia. Apa kabar, Chef? Kabar baik, terima kasih. Kita hari ini sedang kali ini kita sedang berada di Sale Interfood dan kompetisi adalah La Cuisine ke-6. Pagi ini kita mulai dari jam 6 pagi, kita ada 2 kompetisi yang tradisional jajan pasar, yang nanti presentasinya akan dipresentasikan secara tradisional, tapi yang kedua adalah jajan pasar modern, yang nanti juga presentasinya bagaimana jajanan pasar modern ini bisa mempresentasikan bahwa makanan yang tidak keluar dari roots-nya, seperti itu. Nah, kalau lihat dari perkembangannya nih, bagaimana sih untuk melestarikannya untuk generasi mendatang untuk jajanan tradisional ini? Oke, jajanan tradisional ini kayak harusnya sudah menjadi akar dan budaya. Tapi balik lagi yang ingin diperhatikan bahwa sekarang dari adik-adik di pelajar SMK atau adik yang di perguruan tinggi, begitu juga dari mereka semua yang profesional chef. Kali ini semua hotel atau restoran pasti dia jualan jajan pasar. Tetapi jarang sekali mereka yang punya in-house atau chef-chef yang memang bisa masak atau bikin jajanan pasar. Mereka kadang-kadang beli dari luar, seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi saat ini dilakukan perlombaan supaya untuk meningkatkan dan melestarikan jajanan tradisional ya. Oke, Chef, terima kasih. Dan terima kasih, nanti akan segera kembali tentunya akan melaporkan dari J-Expo Jakarta. Dan Rose Brand terus berkomitmen untuk memajukan kuliner Indonesia bersama generasi penerus bangsa agar kuliner Indonesia, khususnya jajanan pasar, terus eksis di negeri sendiri. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang anak di Sidoarjo, Jawa Timur tega menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas lantaran permintaannya dibelikan ponsel tidak dipenuhi sang ibu. Pada wajah korban ditemukan banyak luka benda tajam. Warga mendobrak pintu kamar Suwati, wanita setengah baya yang menjadi korban pembunuhan oleh anak kandungnya sendiri di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Terlihat posisi korban tengkurap dengan darah hampir di sekujur tubuhnya. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, peristiwa berdarah tersebut diawali cekcok antara ibu dan anak. Lalu terdengar keributan yang membuat warga sekitar menghampiri rumah korban dan mengamankan pelaku agar tidak kabur. Diduga perdebatan ibu dan anak tersebut terjadi lantaran pelaku meminta dibelikan ponsel, namun belum bisa dipenuhi oleh sang ibu. Ini miris sekali pemirsa, hanya karena ingin dibelikan ponsel tega membunuh ibu sendiri. Pemirsa, seorang bocah 7 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur diduga menjadi korban pembunuhan disertai pemerkosaan. Aparat kepolisian yang mendapat laporan ini langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti dari kematian korban. Sebelumnya korban DC sempat menghilang. Saat keluarga dan saudara mencari, korban ditemukan di tengah kebun dalam keadaan tak bernyawa. Polisi masih memburu pelaku. Sejumlah saksi dari pihak keluarga maupun sekolah korban dimintai keterangannya untuk mengungkap motif. Selain itu, polisi juga akan melakukan otopsi untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Selanjutnya pemirsa, 2 anak kakak beradik di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dirantai dan digembok oleh ayahnya sendiri. Warga yang mengetahui hal tersebut beramai-ramai menolong sang anak. Rekaman video yang viral saat warga ini berusaha melepaskan rantai yang digembok di bagian leher kedua kakak beradik ini.
Mereka adalah AL usia 8 tahun dan AD 7 tahun, warga desa Jatiwangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Mereka dirantai oleh ayahnya sepulang sekolah karena dianggap melakukan pencurian uang yang disimpan oleh ayahnya. Tindakan ayahnya ini karena merasa jengkel dengan perbuatan sang anak dan ingin memberikan efek jera. Atas kejadian tersebut, kedua anak dibawa ke balai desa setempat untuk diberikan perlindungan, sedangkan kedua orang tua korban turut dipanggil untuk diberikan pengarahan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur, Sulawesi Selatan ini digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan, tepatnya di jurang pinggir jalan. Jasad ditemukan warga dengan kondisi tubuh sudah penuh dengan luka, diduga menjadi korban pembunuhan. Polisi bersama warga kemudian melakukan evakuasi jasad yang diketahui bernama Jessica Solu, warga Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan kerabat korban, sebelumnya Jessica berangkat dari Palopo menuju Morowali menumpang angkutan umum. Korban sempat memberi kabar ke keluarga bahwa dia berganti mobil untuk melanjutkan perjalanan ke Morowali. Setelah itu, ponsel korban sudah tidak bisa dihubungi lagi, hingga akhirnya korban ditemukan dengan kondisi tewas di dasar jurang sedalam 20 meter. Sementara itu, pemirsa, polisi mengaku sudah mengantongi identitas pelaku yang diduga supir angkutan umum. Kasus pembunuhan yang dilakukan supir angkutan umum sudah 2 kali terjadi di wilayah Tanah Luwu. Warga berharap agar aparat kepolisian dan dinas perhubungan menertibkan angkutan umum yang beroperasi. Dan pemirsa, untuk memantau update terkini terkait dengan kasus pembunuhan wanita di dalam angkutan umum ini, kita akan bergabung dengan Kapolsek Mangkutana, AKP Simon Siltu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolsek. Selamat pagi Mbak, dari Polsek Mangkutana. Iya, Pak Simon, bagaimana update terkini terkait dengan kronologi kejadian ditemukannya wanita tewas di dasar jurang ini, Pak? Ya baik Mbak, izin melaporkan bahwa ini kami sementara melakukan serangkaian penyelidikan dan kami sudah tahapan mulai dari olah TKP dan mengevakuasi untuk rumah sakit Ilagali Luwu, Mbak. Apakah sudah diketahui apa yang menjadi motif dari bukan pembunuhan ya, mungkin penemuan mayat ini? Apakah karena pembunuhan atau mungkin ada faktor lain ya, Pak? Untuk sampai saat ini Mbak, kami belum memastikan karena kita tidak bisa berandai-andai karena masih dalam proses penyelidikan. Siapa yang pertama kali menemukan jasad mayat tersebut, Pak? Warga sekitar kah? Jadi izin Mbak melaporkan bahwa yang pertama menemukan adalah lelaki Kipli yang kebetulan karyawan Seceraton yang melakukan pelebaran jalan di Jalan Teras itu yang tempat di Dusun Sampuraga, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana. Dan kemudian melapor ke Pak Dusun dan melapor ke Polsek Mangkutana. Ya, Pak Kapolsek, apakah memang jalur dari Palopo menuju Morowali ini adalah jalur yang sepi mengingat dia menumpang angkutan umum untuk menuju ke Morowali dari Palopo, Pak Kapolsek? Izin Mbak, jadi memang jalan tersebut pelik dan sepi. Jadi kami melaporkan bahwa dari Polsek Mangkutana sampai ke batas Pendolo melalui jalan hutan. Secara kurang lebih jarak 60 kilometer itu tidak ada rumah, Pak. Dari warung-warung kecil. Mbak. Adakah saksi yang melihat kejadian saat itu, Pak, atau mungkin yang sebelum korban ditemukan? Jadi tidak ada saksi yang melihat, Mbak. Yang jelas yang melihat pertama adalah karyawan Seceraton yang melakukan pelebaran jalan. Yang melihat pada saat izin melakukan pengecoran bahu jalan dan mencari batu dan menemukan jasad wanita tersebut yang berada dalam jurang yang kedalamannya kurang lebih 12-15 meter bawah jurang hingga melapor ke Polsek Mangkutana. Baik, terima kasih Pak Kapolsek Mangkutana, KP Simon Siltu. Semoga proses penyelidikan yang dilakukan bisa memberikan titik terang bagaimana motif kematian mayat wanita yang ditemukan di jurang tersebut.
Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkait lawatan dari Presiden RI Prabowo Subianto ke sejumlah negara. Setelah lagi tetap bersama kami. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC pada hari Selasa. Joe Biden menyatakan komitmennya untuk memajukan kawasan Indo-Pasifik dengan ASEAN sebagai pusatnya. Selain soal iklim, Joe Biden juga membahas soal tantangan global seperti masalah Gaza Palestina dan Laut Cina Selatan. Well, Mr. President, welcome to the White House. Thank you very much, sir. Good to have you here, and Thank you very much. First, in my view, by advancing free and open Indo-Pacific with ASEAN at its center. As two of the largest democracies in the world, it seems to me our nations have a special responsibility in this vision. Second, fighting the climate crisis. Indonesia is a critical player in the clean energy transition. And third, by building a secure and resilient supply chain. And finally, by deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. So, Mr. President, I'm looking forward to our discussion and welcome. I'd like to have you here. The floor is yours. Thank you. Prabowo Subianto menyebut Amerika Serikat sebagai sahabat dan mengingatkan peran penting dukungan AS dalam kemerdekaan RI. Indonesia juga berkomitmen memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat. President Biden, thank you for receiving me. United States for us is a very great friend. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation. Once again, President Biden, thank you very much for thank you. Look forward to our discussion. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Kunjungan pertama Presiden Prabowo ke Beijing, China menandai langkah penting dalam strategi geopolitik dan geostrategi Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan di tengah persaingan global yang makin ketat. Presiden mempererat kemitraan strategis yang selama ini sudah berkembang di antara dua negara. Bidang infrastruktur, perdagangan, investasi menjadi fokus utama. Dalam persaingan antara dua kekuatan besar, yaitu China dan Amerika Serikat, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan dengan pendekatan bebas aktif yang konsisten. Indonesia mengambil peran sebagai penyeimbang di kawasan strategis ini. Lantas, apakah kunjungan Presiden di kedua negara tersebut mencerminkan sinyal jelas bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto ingin memainkan peran lebih aktif di kancah geopolitik global? Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita akan membahas terkait dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat dan juga China dan dampaknya terhadap stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Sudah bergabung bersama kami di studio Ibu Dina Praptora Harja, ahli hubungan internasional dari Sinergi Policy. Selamat pagi Ibu Dina. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Kang Ujang. Assalamualaikum. Dan juga melalui Zoom sudah bergabung Bapak Muhadi Sugiono, pengajar ilmu hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhadi. Pagi. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Muhadi, mungkin kita pertama ingin menanyakan terkait dengan perspektif geopolitik, bagaimana Anda melihat langkah diplomasi Indonesia yang cenderung menjaga hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat dan juga China? Apakah dampaknya ini terhadap keamanan kawasan Indo-Pasifik, Pak? Ya, ada dua hal yang saya bayangkan ya dengan kunjungan ini. Pertama, statement-statement dari Pak Prabowo yang ingin mengangkat
kembali posisi dan reputasi Indonesia di dunia internasional dan ingin memainkan peran yang penting di dunia internasional. Tetapi pada saat yang sama kunjungan yang ditandai dengan pertama ke Beijing kemudian ke Amerika itu menandakan bahwa kita dihadapkan pada sebuah realitas yang memang sangat sulit bagi kita untuk bisa memainkan peran itu gitu, tanpa melihat realitas bahwa secara geopolitik politik di dunia ini sedang didominasi oleh kompetisi antara dua kekuatan besar. Nah, oleh karenanya saya tidak tahu apakah ini merupakan cara untuk memainkan peran yang lebih besar atau untuk memainkan peran yang aman bagi Indonesia untuk mendapat komitmen dari kedua belah pihak, gitu ya. Ya Pak, kalau melihat saat ini apakah juga ini menjadi... Tetapi yang jelas bahwa kedua negara besar yang dituju itu adalah dua negara yang sangat penting bagi Indonesia dengan cara yang sangat berbeda. Cina secara ekonomi, Amerika untuk aspek-aspek yang lebih politik dan geopolitik. Tetapi juga ini menunjukkan betapa kita juga sangat tergantung pada situasi yang ditentukan oleh dua kekuatan besar itu. Ya Pak, kalau melihat kan Indonesia memang ini kebijakan luar negerinya kan politik bebas aktif begitu ya. Apakah Anda melihat sendiri bagaimana upaya dari Prabowo Subianto sebagai pemimpin atau Presiden RI ini tetap menjaga bagaimana memposisikan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam isu-isu global yang belakangan juga sering menjadi perbincangan hangat seperti kemerdekaan Palestina, stabilitas kawasan, perubahan iklim, bahkan isu-isu lainnya? Ya, saya kira dengan komitmen kita dalam politik yang bebas aktif ini, apa yang dilakukan ini merupakan satu kebutuhan dasar, gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan komitmen bahwa kita tidak terutama memihak salah satu dari pihak-pihak yang berkompetisi atau bersaing di dalam politik global ini gitu, terutama di lingkungan yang sangat strategis bagi kita, yakni di kawasan Asia Pasifik ini, yang Amerika melihatnya dengan perspektif Indo-Pasifik, sementara Cina melihatnya dengan cara yang sangat berbeda gitu. Dan kita ingin tetap bermain dengan sistem yang dibangun oleh kedua belah pihak itu tanpa kemudian merugikan kepentingan nasional kita sendiri. Oleh karenanya, saya membaca bahwa lawatan ke kedua negara besar ini betul-betul merupakan upaya untuk memastikan dan menunjukkan komitmen kita kepada kedua negara besar tersebut bahwa kita sebenarnya memiliki posisi yang netral di dalam persaingan di antara kedua kekuatan besar itu. Bagaimana peran Indonesia sendiri untuk menjembatani dari ketegangan antara China juga Amerika Serikat dalam isu-isu seperti Laut Cina Selatan, Pak Muhadi? Ya, saya kira pertama Indonesia bisa memainkan peran untuk memastikan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Cina lebih akomodatif terhadap kepentingan negara-negara di kawasan. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling besar di Asia Tenggara dan menjadi pemimpin di ASEAN, ini bisa memainkan peran yang besar di situ. Artinya setidak-tidaknya mendorong sikap yang lebih moderat kepada Cina, di pihak Cina untuk tidak terlalu agresif dan terlalu berkonflik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Gitu. Tetapi kalau dalam kaitannya dengan Amerika, saya kira saya tidak memiliki gambaran yang konkret bagaimana kita bisa mendorong dan memfasilitasi hubungan antara kedua negara itu. Baik Pak Muhadi, kita akan ke Bu Dina. Bu Dina, bagaimana Anda melihat arti pentingnya kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Cina maupun Amerika Serikat, di mana mengingat ketegangan di Laut Cina Selatan? Apakah pendekatan diplomasi yang dilakukan oleh Prabowo ini cukup efektif untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuatan yang netral? Oke, saya beri konteks dulu bahwa saya di sini posisinya lebih kritis ya, dan saya ingin menunjukkan bahwa walaupun kita cinta sekali dengan bangsa Indonesia, justru pada momen-momen seperti ini masih kurang dari 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, akan sangat baik kalau ada orang yang benar-benar bisa menunjukkan pada beliau hal-hal yang masih perlu diimprove gitu ya, perlu diperbaiki. Misalnya Laut Cina Selatan itu isu yang
menurut saya sangat-sangat sensitif untuk kawasan kita. Ada konsep Indo-Pasifik dari Amerika Serikat, itu juga gara-gara Cina semakin agresif di Laut Cina Selatan. Tentu China tidak merasa itu satu hal yang agresif. Dia hanya merasa itu wilayahnya dia. Dan dia sangat defensif tentang wilayah yang menurut dia memang menjadi otoritas dia. Sementara di wilayah lain, di kawasan Asia Tenggara, bukan cuma Indonesia yang kita bawa di sini ya. Kalau kita bicara Laut Cina Selatan, sebenarnya perjuangan kita ada bersama-sama dengan teman-teman di ASEAN. Nah kemarin gesture yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo, itu Indonesia maju sendiri. Bahkan saya kurang melihat Pak Prabowo sebagai Indonesia, sebagai cerminan simbol bangsa kita. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kunjungan ke satu negara itu prinsipnya adalah bukti hubungan yang sangat dekat. Kita hanya mendatangi negara yang menurut kita sangat-sangat penting hari itu didatangi. Ada undangan? Ya, tapi undangan itu sebenarnya nggak harus dipenuhi hari itu. Bisa bulan depan, bisa 10 tahun lagi. Tapi Prabowo Subianto justru memilih untuk ke China dulu, baru ke Amerika Serikat. Baru ke Amerika Serikat. Dan momennya bebas aktif, itu kita harus sensitif. Bukan berarti gara-gara bebas aktif, kemudian satu didatangi, yang satu berikutnya gitu. Itu nggak begitu dalam dunia diplomasi. Jadi kalau kita bilang bebas aktif, esensinya itu adalah Indonesia harusnya lebih besar, sama besarnya dengan negara-negara yang sedang berkompetisi. Kita punya posisi dan kita direspek, dihargai. Bahasa tubuh, kalimat-kalimat yang diucapkan itu harus menunjukkan kita setara dengan negara-negara yang kita hadapi itu. Nah itu yang saya mau garis bawahi, Pak Prabowo. Sebenarnya dengan kita datang ke Tiongkok ya, ke Cina, terus kita tanda tangan joint statement dengan kalimat yang menurut saya keliru. Ada satu kalimat di situ. Apa kalimatnya, Mbak? Di baris ke-9, di situ ada butir-butirnya ya, butir ke-9, dan saya bisa soroti beberapa butir yang lain ya, yang menurut saya memang awkward, aneh. Butir ke-9, di situ dikatakan bahwa Indonesia dan Cina, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama joint development di wilayah yang disengketakan. Bahasanya di situ on disputing on areas of claims gitu ya, disputed claims. Nah, saya nggak pegang catatannya. Nah, itu artinya kita bicara wilayah mana sih? Indonesia dengan Tiongkok itu tidak pernah ada masalah sengketa wilayah. Jadi berarti ada wilayah lain yang dimaksud? Ada wilayah lain dimaksud. Tapi kalau kita bicara tentang wilayah negara lain, malah makin salah kita pengertiannya. Karena bukan teritori kita. Bukan wilayah kita, ngapain kita joint statement dengan Tiongkok? Hari pertama datang ke kunjungan sebagai presiden dan langsung bikin joint statement dengan Tiongkok. Lalu poin yang kedua, di dalam butir yang kelima, di situ ada satu pernyataan menurut saya mengganjal sekali. Karena di situ katakan bahwa kedua belah pihak, Tiongkok dan Cina, sepakat untuk mengedepankan head of state diplomacy. Nggak pernah dengar saya istilah head of state diplomacy. Diplomacy itu ada yang second track, ada yang first track, 1.5 track. Jadi banyak pihak sebenarnya yang terlibat dalam diplomasi. Dan nggak bisa hanya dikecilkan, direduksi, kepala negara aja yuk kumpul berdua, ngobrol, dan itu kalau dibaca kalimat selanjutnya, itu Anda lebih terkejut karena di situ arahan strategis itu sesuai dengan kepala negara. Sorry ya, kita bukan Tiongkok. Itu bahasa seakan-akan disodorkan oleh Tiongkok, kita nggak baca atau gimana ya? Kemudian yang ketiga, di poin kalau nggak salah 4 dan 5. Di situ butir keempat dan kelima disebutkan hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok sedemikian pentingnya, disebutkan lah macam-macam kerjasama kita. Sehingga dalam kita approach Global South, negara-negara berkembang lainnya, kita akan selalu kompak bersama, berjalan bersama. Saya bilang realitanya Indonesia dengan Tiongkok dalam banyak isu, perdagangan, kemudian negosiasi soal komoditas, climate change, kita tuh nggak eye to eye, nggak satu bagian. Nggak apple to apple. Iya. Jadi kalau kita bicara bebas aktif, lebih menguntungkan mungkin China ya. Jadi Tiongkok yang bahagia dong. Tapi tentu Presiden Prabowo punya dasar tersendiri untuk melakukan joint statement itu. Apakah karena desakan butuh bantuan finansial mungkin atau seperti apa? Nah itu, emang ada satu bagian di bulir ke-7, di mana di situ Tiongkok menyebut, dan saya menyesalkan kenapa juga nggak didetilkan lebih lanjut. Tiongkok menyebutkan di situ, dugaan saya itu Tiongkok yang masukin ya, bahwa Tiongkok akan mendukung program-program prioritas Pak Prabowo. Makan gratis, swasembada, energi swasembada,
pangan dan program lain lah disebutkan di situ. Tapi nggak ada kata lebih lanjut mendukung. Dan pada saat yang sama mendukung dalam bentuk apa tidak dijelaskan secara clear gitu ya. Dan abis itu dia kunjung ke Amerika kan. Yang ditemui siapa? Biden. Joe Biden. Ya. Sesudah Joe Biden ketemu dengan beliau, habis itu serah terima Trump dengan Joe Biden. Berikutnya kan Presiden Trump. Presidennya Trump. Dan itu kan diskontinuitas politik luar negerinya. Biden beda Belum tentu sekali. kebijakan yang dipegang Biden dan juga Trump akan sejalan begitu ya. Belum tentu lagi. Emang nggak sudah pasti akan berbeda. Harris kemarin lawannya. Tapi mungkin belum ada kesempatan saja untuk bertemu dengan Donald Trump. Begitu, makanya buat saya kenapa harus ketemu Joe Donald Biden Trump sekarang gitu, atau Joe Biden sekarang gitu, harus ketemu Amerika sekarang. Di kita kan narasinya bebas aktif tuh, habis ketemu Cina terus ketemu sama Amerika. Padahal nggak begitu rumusnya. Bebas aktif itu sebenarnya bukan kemudian habis ketemu yang satu lagi, nggak begitulah. Jadi cukup banyak poin dari Mbak Dina ya. Nanti kita akan tanggapi bagaimana Kang Ujang dari sisi Anda, tapi kita tahan dulu ya. Kita nanti akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan makan malam bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sebelum bertemu dengan Presiden Joe Biden. Acara makan malam bersama ini digelar pada Senin malam di American Foreign Service Association di Washington DC, Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut dengan hangat oleh Menlu Amerika Serikat Antony Blinken. Kepada Prabowo, Blinken menyatakan bahwa pentingnya kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Terlebih sudah 75 tahun hubungan baik antara kedua negara terjalin. Kepada Menlu Amerika Serikat, Prabowo Subianto pun juga menanyakan terkait Palestina dan Blinken menyatakan tengah bekerja keras menyelesaikannya. Baik, untuk mengetahui bagaimana agenda lawatan kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto, kita akan bergabung dengan rekan kami, Fatimah Akbar. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat malam. Fatimah, silakan informasinya. Ya, selamat malam waktu Washington DC, Kamarati dan juga pemirsa. Memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kemarin telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan memang ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan itu, poin-poin strategi, salah satunya mengenai Laut Cina Selatan dan juga isu Gaza ataupun Palestina. Dan usai bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, hari ini ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana adanya pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Kalau kita ketahui bahwa jadwal dari pertemuan ini seharusnya Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Pentagon, ke markas besar pertahanan Amerika Serikat untuk bertemu Menhan Amerika itu sendiri. Namun ini justru Menhan Amerika Serikat yang datang ke kediaman atau tempat bermalam Prabowo Subianto di Washington DC pada siang tadi. Dan memang ada beberapa pembicaraan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut yang kurang lebih 1 jam pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat dengan Presiden Prabowo Subianto. Usai pertemuan, memang Prabowo menyampaikan ada beberapa poin yang disampaikan, isu-isu strategis, dan ini juga merupakan bentuk untuk menjaga kerjasama maupun komunikasi baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Selanjutnya, memang usai pertemuan dengan Menhan Amerika, Presiden Prabowo Subianto ini tidak realisasi untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat terpilih, yaitu Donald Trump. Karena memang seharusnya hari ini pulang malam hari atau bertolak ke Peru pada malam hari waktu Washington DC, namun pada sore tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah bertolak ke Bandara Joint Base Adams, kemudian langsung terbang menuju ke Peru untuk melanjutkan kegiatannya, yaitu KTT APEC. Sementara itu, Kamarati kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatimah Albar melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Fatimah. Dan kita akan ke Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joe Biden dan juga Presiden Xi Jinping. Apakah bisa berdampak juga pada politik domestik di Indonesia? Bisa jadi ada spekulasi bahwa diplomasi ini bukan hanya diplomasi keamanan, tetapi juga salah satu cara untuk
menimbulkan persepsi citra di dalam negeri. Bagaimana? Kalau saya melihat begini Mbak Andi ya, kalau kita lihat dari posisi Pak Presiden ingin mengkonstruksi pikiran dan tindakannya bahwa apa yang dilakukan ingin mendapatkan dukungan dunia internasional, pertama itu. Nah, apakah tentu akan berefek berdampak kepada nasional? Kemungkinan iya. Tapi tadi mungkin kelas menengah ke bawah sangat suka dengan apa yang dilakukan karena kan melihatnya hanya Prabowo berkunjung ke negara-negara langsung bekerja begitu ya, sambutan positif dan lain sebagainya. Tapi kita ternyata nggak tahu ada poin-poin penting yang tadi disampaikan. Di saat yang sama kelas menengah ke atas seperti tadi Mbak Dina sampaikan, banyak catatan-catatan kritis, banyak catatan-catatan yang kira-kira harus diperbaiki dari kunjungan tersebut. Tetapi saya melihat kelihatannya posisi Indonesia, posisinya ingin ada di jalur tengah. Karena kita tahu bahwa Amerika ini gajah, Cina juga gajah gitu, maka Indonesia ini jangan sampai terjepit. Nah, dalam konteks itu bersahabat menjadi penting. Nah, oleh karena itu diplomasi dilakukan. Nah, dalam konteks itu pula saya meyakini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo bagian penting dalam konteks diplomasi Indonesia. Apapun itu hasilnya, apakah dapat 157 triliun, apakah dapat bantuan yang lain. Cuma catatan yang penting lagi bagi saya, misalkan kalaupun ada kerjasama yang dibangun, misalkan terkait dengan ekonomi ataupun bisnis, itu yang diundang itu jangan hanya kelas menengah ke atas, misalkan Kadin gitu. Bagaimana UMKM dikembangkan? Ini harus mulai. Masa mungkin dari di pertemuan-pertemuan berikutnya kali. Nah iya, oleh karena itu saya ada titik-titik di mana ketika Pak Prabowo ingin membangun dampak yang lebih positif bagi Indonesia, misalkan, maka tadi pengusaha-pengusaha kecil terus didorong. Saya ini boleh juga, mohon maaf izin ya, ini jaket ini jaket hasil UMKM dari Garut. Maksud saya dalam konteks itu bagaimana pengusaha kelas bawah itu bisa mendunia, bisa juga bersaing dengan level-level internasional. Nah, dalam konteks diplomasi, saya mengatakan, saya ingin bolehlah berstatement gitu bahwa apa yang dilakukan Prabowo ingin memastikan Indonesia bersahabat dengan keduanya, walaupun dalam posisi kita untuk bisa resiprokal, untuk bisa seimbang dalam konteks kepemimpinan dalam persaingan global. Tetapi itu usaha, ikhtiar, bagian daripada Presiden untuk memastikan Indonesia punya peran penting ke depan begitu. Oke, itu poin dari Kang Ujang. Saya mau ke Pak Muhadi. Pak Muhadi, kalau melihat tadi ada komentar dari dua narasumber lainnya begitu ya. Pak Muhadi, kalau melihat dari mungkin gaya kepemimpinan, gaya bergaul Prabowo Subianto sendiri kan pasti berbeda dengan presiden-presiden RI sebelumnya begitu ya. Apa catatan Anda? Apakah artinya ini ada beberapa hal yang tadi disampaikan Mbak Dina yang juga bisa menjadi hal-hal kritis begitu Pak Muhadi? Jangan sampai nih Indonesia salah mengambil langkah sehingga terlihat tidak netral lagi. Terlihat mungkin condong ke salah satu pihak begitu. Bagaimana Prabowo Subianto harus bisa menjaga hal ini? Ya, saya kira upaya untuk menunjukkan bahwa kita tidak condong kepada salah satu pihak sudah selalu kita lakukan. Indonesia sudah selalu menekankan posisi itu, misalkan dengan mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk mengadopsi pandangan yang sama tentang Indo-Pasifik melalui Asian Outlook on the Indo-Pacific misalkan. Itu adalah upaya Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita tidak berpihak dalam kompetisi itu, tetapi lebih bersifat inklusif dan seterusnya. Itu saya kira sudah lebih dari cukup dan semua sudah memahami posisi Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, tetapi yang lebih penting lagi dalam kaitan ini, saya kira saya setuju dengan Bu Dina tadi, lawatan kepala negara yang baru terpilih ke negara ketiga, itu selalu lawatan pertama yang dilakukan oleh kepala negara yang baru terpilih itu menunjukkan di mana posisi negara yang dituju itu. Gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan yang menarik bagi saya adalah karena ini sekali lagi menunjukkan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita ingin memainkan peran besar, tetapi kita halang oleh realitas bahwa ternyata di sana ada kekuatan-kekuatan besar yang menentukan kondisi geopolitik itu. Gitu. Nah, kalau kita sebenarnya ingin memainkan peran besar, nah peran besar apa yang kita ingin mainkan? Kita ingin menjadi pemimpin di ASEAN, kita ingin menjadi pemimpin di negara-negara Global South, ya kita openi yang negara-negara itu. Negara-negara itulah yang kemudian menjadi prioritas pertama kita untuk dikunjungi. Gitu. Nah, tetapi dengan kunjungan ke negara-negara besar itu, makanya saya tadi menyatakan bahwa apakah ini merupakan satu strategi untuk memperoleh reputasi, meningkatkan reputasi kita di dunia internasional, atau ingin menunjukkan bahwa kita ingin memainkan peran yang aman, bermain dengan cara yang aman di antara
kedua kekuatan besar yang sedang berkompetisi itu. Nah, ini yang saya kira perlu diperjelas, dan Pak Budina tadi dengan menunjukkan adanya beberapa persoalan di dalam hasil dari kunjungan itu menunjukkan sebenarnya ya kita harus hati-hati dan perlu refleksi dari kunjungan ini. Ya, nah seperti yang Anda sampaikan Pak Muhadi, Indonesia harus berhati-hati dalam posisinya lebih condong ke arah mana, karena kita juga memiliki posisi strategis di ASEAN dalam menentukan arah kebijakan kolektif. Ya. Nah, bagaimana menurut Anda persepsi negara-negara ASEAN terhadap diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Apakah akan dianggap sebagai leading atau justru menjadi ancaman terhadap kawasan regional? Ya, itu yang saya kira masih harus ditunggu ya. Tadi saya kira saya setuju dengan Budina tadi gitu ya. Kalau ini dianggap sebagai sebuah move yang lebih bersifat individual Indonesia tanpa berkonsultasi dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, saya kira mungkin ini menggambarkan bahwa mereka juga menjadi lebih bersikap negatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, gitu, Presiden Prabowo dengan lawatan-lawatan itu, karena mereka membayangkan bagaimana Indonesia akan memainkan peran penting kalau ternyata Indonesia melakukannya dengan cara sendiri, unilateral. Gitu ya. Kita ingat pada saat ribut-ribut tentang AUKUS gitu ya, kita merasa tersinggung karena Australia tidak pernah berkonsultasi dengan kita membuat keputusan itu. Nah, ini juga mungkin yang akan terjadi kalau misalkan kita melakukan kebijakan ataupun tindakan dengan cara yang sama seperti yang sekarang terjadi. Oke, Mbak Dina, dua pertanyaan. Implikasinya apa dari poin-poin yang tadi Anda sampaikan yang dikritisi? Yang kedua adalah, apakah selain juga mungkin kita bisa mengambil peluang nih, potensi apa yang bisa ditingkatkan lagi, atau peran apa yang bisa ditingkatkan lagi dari posisi Indonesia lebih strategis lagi nanti di kawasan Asia Pasifik dengan adanya pertemuan tersebut? Jadi menurut saya masih bisa dikoreksi, karena masih bisa dikoreksi, mumpung belum terlalu jauh, maka kita perlu betul-betul menyampaikan ini kepada Bapak Presiden. Jadi koreksi pertama itu adalah kita harus menjelaskan kepada negara-negara tetangga mengapa posisi itu, mengapa priority programs Pak Prabowo menjadi penting untuk diangkat sekarang, apa dan sebagainya. Hasilnya tolong nggak usah disampaikan ke publik. Oke. Karena dalam banyak hal diplomasi bisa itu persepsinya berbeda-beda nanti ya. Itu proses. Diplomasi itu proses. Diplomasi itu esensinya negosiasi sampai kedua belah pihak bisa menerima dan kita bisa move on ke level yang lebih tinggi berdasarkan kesepakatan yang ada. Koreksi yang kedua, saya usul agar Pak Prabowo itu mengurangilah terlalu tampil sebagai bintangnya dalam diplomasi. Tolong digerakkan dulu Menteri Luar Negeri Sugiono. Karena seandainya Pak Sugiono melakukan kesalahan, bisa dikoreksi Pak Prabowo. Gitu ya. Dan Menlu ini punya peranan penting untuk bisa mendengar. Indonesia itu sebagai negara besar yang sudah dikenal sebagai jembatan dalam banyak isu, ada iklim ya. Kita ini bergerak cepat sekali soal iklim, ada soal pembiayaan, soal pengembangan industri, energi, pangan, air, macam-macam kita punya agenda. Itu nggak mungkin bisa ditangani semua oleh Pak Prabowo. Ketika masuk ke meja Pak Prabowo harus ngomong di media, tolong diberi teks. Supaya memang diplomasi itu kesannya begitu ya, tapi bahasa yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan, itu sudah ada satu kebakuan. Harus terarah. Harus terarah, sesuai, karena prinsipnya kesetaraan antar negara, 2 negara, 3 negara, itu ada istilah-istilah yang sensitif. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang yang setiap hari negosiasi dengan mereka. Pak Prabowo cukup tahu bagian mana yang dia harus gongin gitu lah ya. Tuh, jadi yang ketiga, masukan saya, Pak Prabowo tolong dikurangi memberikan military salute. Mungkin Bapak selama ini spontan gitu ya. Tapi military salute itu salam pertama, ya. salam hormat yang seperti itu menunjukkan kita tidak equal. Ada ranking, itu hierarkis sifatnya. Dan Bapak bisa lihat waktu Menhan Amerika Serikat menyambut Bapak pakai begini, beliau nggak kasih salam balik. Itu udah menunjukkan, aduh Bapak, makanya jangan diulang lagi ya Pak ya. Jadi kita sebagai diplomat yang ditunjukkan oleh Presiden RI ini juga harus dijaga juga betul, ya. kita harus equal. Ya baik, kita akan mengetahui juga apa sebenarnya tujuan positif yang ingin dicapai dari pertemuan ini. Tentu ada juga sisi positifnya, tidak hanya kita kritisi. Dan kita akan kembali lanjutkan pembahasan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia pagi pemirsa, kita lanjutkan ke Bu Dina terlebih dahulu. Bu Dina, tadi kita tanyakan apa sebenarnya tujuan, mungkin ada positifnya yang ingin dicapai oleh diplomasi Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan ke kedua negara ini. Dan bagaimana nantinya Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi tekanan dari dua kekuatan besar ini, Bu. Oke, jadi kalau dilihat dari komposisinya, sisi baiknya adalah sesudah ini untungnya ada pertemuan multilateral. Jadi dalam pertemuan multilateral ada APEC, ada ya? G20. APEC itu kan fungsinya untuk menempatkan kelompok-kelompok bisnis bisa negosiasi langsung dengan pemerintah. Dan itu sifatnya forum. Jadi nggak ada sesuatu yang binding, pinter-pinteran kita aja ngajuin agenda, kemudian juga membawa pebisnis kita masuk ke kancah internasional dan mendapatkan deal untuk isu-isu strategis. Nah, di situ harusnya Indonesia bisa masuk nih, oke yang sudah kita dapat dari kunjungan yang sebelumnya apa, kemudian jelaskanlah, bisa dikoreksi di situ maksudnya. Bisa dimasukkan dalam agenda tersebut. Iya, dalam agenda itu, Asia Tenggara gimana, kemudian kita dekati dalam side events itu pasti banyak kesempatan untuk jumpa dengan tokoh-tokoh. Apalagi G20. G20 itu agenda besarnya sekarang itu bukan cuma soal ekonomi, tapi ada soal perdamaian, stabilitas. Isu Israel-Palestina itu mengemuka di sana, apalagi Turki udah bunyi mau juga mendukung Malaysia mengeluarkan Israel dari PBB. Nah itu kita berarti kan harus respons, harus menanggapi itu dengan cepat ya, sigap. Sesudah itu kita ke Inggris dan kabarnya mau ke Timur Tengah. Oke, berarti saya sih menunggu-nunggu apa yang kira-kira dilakukan. Dan sisi positifnya sebenarnya buat Indonesia, dimanapun kunjungan kepala negara itu seakan seperti sinyal gitu ya, sinyal awal. Jadi nggak perlu kebanyakan sinyal, nggak apa-apa Pak. Yang penting orang lain bisa melihat Bapak memberi perhatian pada isu tertentu atau tokoh tertentu. Yang follow up nanti biarkan pihak-pihak yang lain. Jadi dengan beliau berangkat ke elemen ada dua negara besar plus multilateral plus Timur Tengah, itu memberi kesan bahwa memang Indonesia itu hadir di semua tempat. Jadi sisi positifnya itu sih, tinggal bagaimana dia follow up aja Presiden dan para jajarannya ya. Jajaran. Oke, sebelum ke Kang Ujang, saya mau ke Pak Muhadi dulu. Pak Muhadi, dua agenda besar nantinya ada APEC dan juga G20. Apa poin yang Anda lihat nantinya dan juga apa yang bisa dibawa dari pertemuan dua negara kemarin antara Indonesia dan juga China, Indonesia juga Amerika Serikat yang bisa juga dibawa ke forum-forum multilateral nantinya? Ya, satu hal penting yang kita perlu sampaikan adalah bahwa selama ini kita sudah sangat diuntungkan oleh sistem yang sangat terbuka. Ya, jadi kita bisa mengekspor, kita bisa menjual barang dan sebagainya, dan kita perlu mempertahankan itu. Nah, forum-forum yang kita hadiri harus memberikan penguatan pada sistem ini dan mencegah sedapat mungkin kecenderungan ke arah unilateralisme, ke arah proteksionisme yang mungkin akan bisa saja terjadi dengan perubahan-perubahan kepemimpinan, misalkan dengan terpilihnya Donald Trump yang dengan visi to make America great again itu mendorong banyak orang untuk khawatir Amerika akan lebih isolasionis, lebih protektif, lebih menutup diri dari dunia luar dan seterusnya. Nah, indikasi bahwa Indo-Pasifik sebagai konsep itu meskipun dinamakan Open Indo-Pasifik, tetapi dalam realitasnya sangat eksklusif. Nah, upaya-upaya Indonesia di ranah-ranah multilateral harus mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat multilateral, kebijakan-kebijakan yang lebih multilateral dan lebih terbuka. Karena kita Indonesia ataupun ASEAN dan banyak negara lain sebenarnya sangat diuntungkan dengan sistem yang sangat terbuka. Kalau kita kembali kepada sistem yang lebih protektif, lebih nasionalis, tentu saja itu akan merugikan kita semua. Nah, ini pesan yang harus disampaikan juga. Baik Pak Muhadi, kita akan ke Kang Ujang untuk closing statement. Kang Ujang, seberapa besar kira-kira kunjungan atau lawatan Presiden ke Amerika Serikat dan Cina ini bisa juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negeri? Ya, saya percaya ya, kan gini, yang pertama kan kekuatan kepentingan nasional dulu, sangat jelas. Kepentingan nasional dibawa kepada kepentingan global. Nah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, katakanlah
mendapatkan investasi itu bagian daripada untuk penguatan di dalam negeri. Artinya sektor pangan, sektor energi tadi, soal bagaimana hilirisasi, bagaimana misalkan terkait dengan kekuatan-kekuatan, dorongan-dorongan di dalam negeri ini kan harus juga dihubungkan dalam konteks pergaulan global. Nah, saya meyakini gini, saya positif saja, husnudon saja dalam konteks kepemimpinan Pak Prabowo, karena sejatinya apa yang dilakukan Pak Prabowo bagian daripada memperkuat persahabatan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk memastikan bahwa ke depan memiliki peran yang lebih strategis lagi. Jangan sampai hubungannya begini, Indonesia jangan hanya jadi pasar saja, jangan saja menjadi importir saja. Jadi itulah sebenarnya menjadi koreksi kita bersama. Kenapa kita negara besar, perannya belum besar. Nah, ini mungkin Prabowo memulai langkah itu. Nah, oleh karena itu nanti sukses atau tidak kita lihat hasilnya. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan Prabowo ikhtiar, usaha untuk memainkan peran itu. Apakah nanti perannya sangat strategis, besar atau kecil, tergantung dari Pak Prabowo sendiri ke depan dalam konteks membawa Indonesia begitu. Oke, dalam 100 hari kerja Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, sudah banyak lawatan yang dilakukan dan harapannya ada multiplier efek pastinya yang positif kepada Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Dina, kemudian juga Kang Ujang, dan juga Pak Muhammad yang bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan pemirsa, kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih ada informasi yang harus Anda saksikan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Pelatih Indonesia Sintayong untuk kedua kalinya dalam setahun, ia harus kembali beradu taktik dengan sahabatnya yang melatih Jepang, Hajime Moriyasu. Hal itu terjadi dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Bicara soal sepak terjang kedua pelatih ini memang tak perlu diragukan lagi. Sosok Hajime Moriyasu misalnya, ia bukanlah nama baru di sepak bola Jepang. Sebelum menjadi juru taktik timnas Jepang di Piala Dunia 2022 hingga sekarang, Moriyasu beberapa kali menangani Jepang di level usia. Bahkan sebelum menjadi pelatih untuk negaranya, Moriyasu merupakan pelatih klub lokal Jepang dan prestasi terbaiknya saat membesut Sanfrecce Hiroshima selama 5 musim dengan berhasil mempersembahkan 3 gelar Liga Jepang dan 3 gelar Piala Super Jepang. Bersama timnas Jepang, Moriyasu memang gagal membawa tim matahari terbit itu bicara banyak di Piala Asia 2019 dan Piala Dunia 2022. Tapi bukan berarti taktiknya dipandang sebelah mata. Tercatat ia pernah membawa Jepang meraih gelar yakni EAFF Championship pada 2022. Di Piala Asia 2019 ia membawa Jepang tampil ke final sebelum dikalahkan Qatar. Dan patut diingat di level Piala Dunia, Moriyasu pernah membawa Jepang meraih kemenangan fenomenal 2-1 atas Jerman dan 2-1 atas Spanyol di Piala Dunia 2022. Sayangnya langkah timnya terhenti di babak 16 besar oleh Kroasia. Walau punya pengalaman mentereng, Moriyasu tetap menaruh hormat kepada sosok Sintayong. Ya, Sintayong diketahui telah menangani timnas Indonesia sejak tahun 2020. Dalam kurun waktu 4 tahun, Sintayong membawa timnas Indonesia meroket di ranking FIFA dari peringkat 173 menjadi 129 dan berpeluang terus melesat. Tidak hanya itu, Sintayong juga berhasil memberikan perubahan kepada timnas Indonesia, khususnya dalam hal persaingan. Tercatat di sejumlah turnamen besar Asia, Indonesia belakangan mampu hadir dan berbicara banyak. Termasuk saat di mana Indonesia bisa melangkah jauh ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Sintayong sendiri tercatat telah 51 kali memoles timnas Indonesia. Hasilnya skuad Garuda menang 24 kali, seri 13 kali dan kalah 14 kali. Yang jelas duel ini akan menjadi ujian besar bagi Sintayong dalam meracik strategi menghadapi tim sekuat Jepang di bawah asuhan sahabatnya Moriyasu yang konsisten tampil di level tinggi. Mampukah Sintayong membalas kekalahan Indonesia saat ditumbangkan skuad sahabatnya Moriyasu yakni Jepang di Piala Asia 2023? Oke, bagaimana persiapan timnas Indonesia nantinya akan melawan Jepang? Kita akan mendalami dengan Mas Erwin Fitriansyah selaku pengamat sepak bola. Selamat pagi, Mas Erwin. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Walaupun kita akan melawan tim yang memiliki julukan tim terkuat di Asia begitu ya, tapi kan kita nggak boleh patah arang dong. Kita juga harus tetap optimis. Mas Erwin, apa yang perlu dipersiapkan? Line up, strategi, kemudian mental para pemain kita harus seperti apa nih?
Ya, optimis itu harus, tapi harus ada embel-embelnya juga. Optimis yang realistis. Artinya gini, optimis itu tetap harus semangat karena Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Entah itu langsung lolos atau lewat babak keempat. Harus diakui bahwa Jepang ini adalah tim terkuat di grup C. Mereka 4 kali main, 3 kali menang. Satu kali itu hanya ketika mereka main 1-1 lawan Australia di Tokyo. Sementara 3 pertandingan lainnya lawan Cina menang 7-0, lawan Arab Saudi menang 2-0, lawan Bahrain menang 5-0, dan lawan Bahrain serta lawan Arab itu mereka main di kandang lawan. Mereka bisa menang tanpa kebobolan dengan skor yang cukup telak. Itu kan menggambarkan bagaimana kekuatan dari Jepang. Nah, kalau ditanya strategi yang seperti apa yang mungkin cocok atau mungkin bisa dimainkan ketika menghadapi Jepang, saya melihat ketika pertama Indonesia lawan Arab Saudi, mereka pemain-pemain Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan caranya banyak menunggu terlebih dahulu, tidak terlalu terbuka untuk menyerang, lalu melakukan serangan balik yang efektif dan akhirnya bisa mencetak gol terlebih dahulu. Dan setelah itu sayangnya memang Arab Saudi bisa mencetak gol yang menyamakan skor, tapi gambaran permainan seperti itu yang mungkin akan cocok untuk dimainkan oleh Indonesia ketika menghadapi tim yang kuat seperti Jepang gitu. Kalau dari posisi klasemen dan skor, Jepang sama Arab, Jepang sudah menang 2-0 di kandang Arab. Artinya Jepang itu di atas lapangan kelihatan bahwa mereka lebih kuat dibandingkan dengan Arab. Tapi Arab adalah tim yang kuat. Jadi ketika menghadapi Jepang, mungkin yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia dan Coach Sintayong adalah sedikit banyak melakukan apa yang Ya, Mas Erwin, skuad Garuda juga punya amunisi baru dengan kehadiran Kevin Dix di lini belakang. Apakah Kevin Dix ini bisa langsung nyetel nih, bisa langsung dapat chemistry dengan skuad Garuda, apalagi masih fresh, masih baru banget? Secara kekuatan datangnya Kevin Dix ini sangat membantu karena Mel Silgers nggak bisa main. Dia cedera dan tidak datang ke Indonesia. Dan kedatangan Kevin Dix ini bisa jadi salah satu solusi, salah satu pengganti ketika Hilgers main. Hilgers itu bisa bermain di beberapa posisi. Ada bisa dia bek kanan, bek tengah, bek kiri, sama gelandang bertahan. Kebetulan kalau misalnya Hilgers ini nggak ada posisinya tengah, ya, dari 3 orang pemain back tengah yang dimainkan oleh Coach Sintayong, ya mungkin Kevin Dix bisa masuk ya, meskipun masih ada Jordi Amat, masih ada Rizky Ridho, ada Jay Izes di situ. Jadi kalau ditanya apakah bisa langsung nyetel, nah yang tahu betul adalah Coach Sintayong pasti ya. Tapi yang jelas kedatangan Kevin Dix itu makin menambah pilihan ketika Mel Silgers nggak ada di tim sekarang ini. Jadi entah itu dia bisa main atau enggak, bisa langsung nyetel atau enggak, fit atau tidak, itu masih tanda tanya. Tapi yang jelas kedatangan Kevin Dix bisa memperkaya pilihan ketika ada 1 orang pemain yang nggak bisa datang. Oke, Mas Erwin, tapi kalau melihat dari sisi Jepang sendiri ini bagaimana sebenarnya, seperti kita melihat ya, lini tengah Jepang ini yang terkenal solid dan juga cepat untuk mengatur tempo permainan, kemudian bagaimana kita mengantisipasi juga kemampuan bola-bola mati, apa saja harus diwaspadai Indonesia dari permainan Jepang, dan apa yang mungkin bisa menjadi celah Indonesia begitu ya, kelemahan-kelemahan dari tim Jepang ini yang harus bisa menjadi keunggulan Indonesia. Kita akan tahan dulu sejenak, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Erwin, bagaimana antisipasi dari Timnas Indonesia terkait lini tengah Jepang yang dikenal sebagai solid dan juga cepat mengatur tempo permainan, kemudian antisipasi terhadap kemampuan bola-bola mati, dan juga strategi atau formasi yang biasa digunakan Jepang nih, 4-2-3-1 yang sering dikatakan bahwa ini salah satu strategi kemenangan Jepang nih. Ya, menghadapi Jepang itu akan menjadi case yang paling berat ya di grup C buat Indonesia. Meskipun bermain di GBK dan penontonnya, supporternya udah pasti mendukung Indonesia dengan luar biasa seperti ketika menghadapi Australia. Kenapa? Karena Jepang itu punya pemain yang sangat lengkap ya.
ada satu Ueda yang nggak main di posisi striker, yang jadi biasanya menjadi striker, tapi gantinya Koki Ogawa itu juga nggak kalah tajam. Bukan cuma di tengah, di lini belakang pun juga Jepang baru kebobolan 1 gol. Jadi lawan Australia. Jadi di semua lini Jepang gitu. Ya paling tidak Indonesia itu harus menghilangkan pemain-pemainnya, harus menghilangkan kesalahan sendiri, kesalahan-kesalahan yang nggak perlu, seperti yang terjadi ketika menghadapi Cina. Menghadapi Cina itu kan sebetulnya Indonesia meskipun bermain di Cina, menguasai permainan. Banyak possession dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Tapi gol pertama dari Cina itu lahirnya dari kesalahan pemain Indonesia di lini pertahanan, di kotak penalti, di lini pertahanan lengah sehingga Cina bisa mencetak gol. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak boleh, 100% nggak boleh terjadi ketika menghadapi Jepang. Menghadapi lawan, nggak usah nunggu lawannya berbuat kesalahan sendiri. Main Jepang tanpa kesalahan dari lawannya, mereka bisa cetak gol. Menghadapi Bahrain, di kandang Bahrain, mereka bisa mencetak 5 gol. Permainan yang menurut saya mereka mainnya kelihatan santai banget ya, karena memang sistemnya sudah terjadi dengan baik gitu. Sistem yang dibangun oleh pelatih Moriyasu itu sudah benar-benar dipahami oleh pemain-pemainnya sehingga mereka bisa menang di kandang lawan, di kandang Bahrain. Itu dengan yang lain benar, mereka nggak terpengaruh teror supporter lawan seperti apa, pemain Bahrain itu mau ngetrik seperti apa. Mereka pemain Jepang itu dan bisa mencetak 5 gol di kandang Bahrain. Itu yang benar-benar harus diwaspadai, bahwa nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kesempatan untuk nyerang ya harus efektif, karena kalau lawan Jepang itu peluang yang didapat oleh tim seperti Indonesia itu nggak akan banyak, karena memang cara permainan itu juga harus kita akui Jepang ada di atas dari tim lainnya di grup C ini. Jadi peluang sedikit apapun harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Maksimal itu seperti apa? Ya gol kalau peluang yang maksimal itu. Nggak usah satu peluang, setengah peluang aja ibaratnya itu harus bisa dimanfaatkan untuk gol, karena banyak peluang yang didapat kalau lawan tim seperti Jepang. Baik, Mas Erwin, kira-kira kalau melihat karakter dari Sintayong yang kerap kali memberikan kejutan dengan komposisi yang dirubah, kira-kira line up pemain pada Jumat malam ini seperti apa? Banyak kejutan yang dilakukan, kejutan yang beresiko gitu ya. Kalau misalnya menghadapi tim yang selevel atau tim yang levelnya di Indonesia mau ada kejutan dengan menurunkan pemain atau formasi yang berbeda dari yang biasanya, itu masih masuk akal gitu. Tapi kalau lawan Jepang itu akan sangat riskan kalau misalnya kejutan ketika menghadapi China, ada beberapa pemain yang biasanya nggak main, tahu-tahu dimainin gitu. Ya, tapi itu adalah hak prerogatif dari pelatih, 100% hak dari pelatih. Tapi sekali bahwa cukup riskan kalau misalnya ada unsur kejutan yang beresiko gitu. Nah, formasi seperti apa? Biasanya kan baku ya, 3-4-3. Coach Sintayong di belakang pasti Martin Paes, kemungkinan besar akan main gitu ya. 3 di belakang ini ada J.I.Z, ada Jordi Amat, Rizky Ridho, ada Kevin yang Justin Hubner yang bisa dimainkan di posisi 3 belakang. Di kiri atau kanan, kirinya ada Calvin Verdong, di kanannya ada Sandy Walsh yang juga bisa dimainkan di situ. 2 di tengah ada Tom Hai. Oke. Ya, Mas Erwin. Oke. Baik, nampaknya ada gangguan kendala. Mas Erwin, terima kasih banyak atas insight-nya terkait bagaimana jelang Indonesia melawan Jepang nantinya. Dan kita harapkan walaupun ini terkenal tim yang terkuat di Asia, tapi King Asia ya. Tapi kita berharap Indonesia dapat membobol nantinya ya gawang atau membobol dari Jepang sendiri ya. Iya, baik. apalagi tiket sudah terjual habis, dukungan penuh dari supporter Indonesia tentunya. Dan informasi tadi juga harus mengakhiri jumpa kita kali ini, tapi kita juga akan update dulu apa yang akan disajikan di Kabar Utama Pagi bersama Rehana Mezia. Selamat pagi Rehana. Ya, selamat pagi Mala dan juga Rati. Kita di Kabar Utama Pagi ini akan membahas sejumlah informasi, diantaranya yang kini ada. Nanti kita akan membahas bersama dengan Bibi korban, di mana korban tersebut ditemukan tidak jauh dari rumahnya dengan kondisi yang sudah memprihatinkan, karena kabarnya ini dari pulang sekolah tidak ada kabar, namun ditemukan dalam keadaan yang sudah mengenaskan. Kemudian juga kita akan bahas di mana ada salah satu pasien yang mengamuk karena tidak puas dengan layanan dari rumah sakit. Jadi jangan lupa tetap saksikan Kabar Utama Pagi hanya di TV One.
Baik, terima kasih Rehana Mesia. Saksikan kabar utama pagi saat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Andi Kumala dan rekan saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.